Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Ahad di sini dalam pelajaran IPS. Apa kabar kalian semua? Tentu baik-baik saja ya. Pak Ahad doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak sekalian, kita mulai pelajaran. Pelajaran kita kali ini adalah tema 3, melanjutkan pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang kenampakan alam. Kali ini kita tentang kenampakan alam perairan. Siapkan alat tulisnya, kita mulai. Kenampakan alam perairan, 1. Pantai. Pantai adalah batasan antara laut dan daratan. Manfaat pantai adalah sebagai tempat rekreasi dan sarana hiburan. Yang kedua, sebagai penghasil garam atau tempat petani garam untuk mengolah garam. Yang ketiga, sebagai tumbuhnya hutan mangrove untuk mencegah abrasi. Apa itu abrasi? Abrasi adalah pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang air laut. Keempat, tempat hidupnya hewan kecil seperti siput, ikan kecil, cacing, kepiting, dan lain sebagainya yang hidup di sekitar pantai. Kemudian kenampakan alam perairan yang kedua adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang yang berasal dari mata air dan bermuara di laut. Manfaat sungai adalah sebagai tempat untuk irigasi pengairan sawah. Yang kedua adalah tempat memelihara ikan dengan menggunakan keramba. Yang ketiga sebagai sarana transportasi dan perdagangan atau pasar terapung. Yang keempat, pembangkit tenaga listrik. Yang kelima sebagai tempat rekreasi. Sungai-sungai yang ada di Kalimantan, antara lain Sungai Mahakam di Kalimantan Timur adalah sungai yang terluas dan terlebar. Ya. Yang kedua, itu Sungai Kapuas terletak di Kalimantan Barat. Sungai ini adalah sungai terpanjang. Yang ketiga adalah Sungai Barito, terletak di Kalimantan Selatan. Kenampakan yang selanjutnya adalah danau. Danau adalah daratan yang luas, yang berbentuk cekung dan berisi air. Danau ada 2 jenis, yaitu danau buatan dan danau alam. Danau buatan adalah danau yang sengaja dibuat oleh manusia dengan cara membendung aliran sungai. Danau buatan ini sering disebut waduk. Yang kedua, danau alam. Danau yang terbentuk oleh peristiwa alam, antara lain karena letusan gunung berapi, gerakan kulit bumi, dan pelarutan batu kapur oleh air hujan. Nah, danau yang ada di Kalimantan Timur antara lain Danau Semayang yang terletak di Kukar, Kutai Kartanegara. Danau Melintang terletak di Kukar juga. Dan Danau Jempang terletak di Kutai Barat atau Kubar. Nah, manfaat danau adalah untuk menampung air hujan sehingga bisa mengurangi banjir. Yang kedua, untuk mengairi sawah. Yang ketiga, tempat memelihara ikan dan penangkapan ikan. Keempat, sebagai sarana olahraga dan rekreasi. Nah, itulah manfaat dari danau. Kenampakan selanjutnya, kenampakan yang keempat adalah rawa. Rawa adalah wilayah daratan yang tergenang oleh air. Manfaat rawa adalah untuk perikanan, sebagai irigasi kebutuhan air bersih bagi penduduk, kemudian sebagai tumbuhnya tanaman seperti enceng gondok. Yang kelima, kenampakan selanjutnya adalah laut.
Laut adalah genangan air yang luas dan dalam. Laut Indonesia ini sangat luas, melebihi daratan. 2/3 wilayah Indonesia berupa laut atau perairan. Laut Indonesia antara lain Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Banda, dan lain sebagainya. Apa saja manfaat laut? 1. Sebagai penyumbang terjadinya hujan dan pengatur iklim. 2. Menghasilkan hasil laut berupa ikan, kerang, rumput laut yang diolah menjadi makanan serta obat-obatan. Berikutnya adalah manfaatnya sebagai sarana transportasi, olahraga air, dan lain sebagainya. Berikut kenampakan yang keenam adalah selat. Selat adalah perairan yang terletak di antara dua pulau. Selat yang ada di Indonesia adalah Selat Makassar, Selat Sunda, Selat Bali, dan lain sebagainya. Kenampakan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu samudra. Samudra adalah wilayah perairan yang sangat luas dan dalam, melebihi dari laut. Kedalamannya bisa mencapai 1.000 meter. Nah, samudra yang ada di Indonesia itu ada dua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Apa saja yang menyebabkan atau apa saja manfaat daripada samudra ini? Yaitu dengan adanya dua samudra ini mengakibatkan iklim di Indonesia menjadi tropis dan subtropis. Suhunya tidak terlalu panas jika siang hari dan tidak terlalu dingin jika malam hari. Nah, anak-anak, inilah materi kita pada kesempatan hari ini tentang kenampakan perairan. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik dan dapat mengerti apa yang Bapak sampaikan. Sekian dari Pak Ahad. Semoga kalian tetap belajar dengan baik di rumah. Selamat belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.